Shalom dan selamat malam kepada seluruh sahabat-sahabat Hope Channel di Indonesia atau dimanapun kalian berada. Saya Tria Tampu Bolon dan saya saat ini ingin membagikan kisah saya di mana saya ingin saudara-saudara bisa belajar dari kisah saya tentang bagaimana Tuhan bisa menunjukkan kasih dan berkarya dalam hidup saya. Satu topik yang menarik yang ingin saya angkat tentang kesaksian saya adalah kehilangan. Ketika saya berusia 17 tahun, saya ditinggalkan oleh ibu saya. Dan pada saat itu, saya masih cukup muda untuk mengetahui bagaimana pahitnya ditinggalkan oleh ibu. Di saat itu kami banyak kehilangan arah dan merasa tidak ada core atau inti dari sebuah rumah tangga karena tidak ada ibu di sana. Kami melewati banyak masalah dan masa-masa sulit waktu itu di tahun 2005. Dan di tahun 2014, bapak saya menyusul. Pada saat itu di tanggal 27 Desember 2014, dokter memvonis ayah saya terkena kanker hati stadium 4. Itu artinya dia berkata bahwa tidak sampai 3 bulan lagi ayah saya akan pergi dari dunia ini. Satu pukulan berat di mana saya tahu bahwa ayah saya ini, bapak saya sangat aktif bekerja, sangat sehat, suka bergerak, dan saya sangat mengagumi dia. Dia memiliki selera humor yang sangat tinggi. Dan seketika mendengar vonis itu, dunia sepertinya runtuh. Dan saya merasa ini sangat tidak adil. Kenapa harus seperti ini? Di saat-saat itu saya merasa bahwa hidup saya sudah sangat berputar dan tidak punya arah. Apa yang harus saya lakukan agar bapak saya ini bisa hidup? Sementara dokter bilang 3 bulan lagi dia sudah akan pergi. Pada saat itu saya banyak berdoa, menangis, berdoa, menangis, stres. Seperti siklus. Saya nggak ngerti karena saya sadar bahwa setiap hari itu adalah hari yang dekat menuju kepada kematian. Seperti itu sedihnya perasaan saya. Saya dan kedua abang saya merasa sangat terpukul dan saya selalu meminta kekuatan kepada Tuhan apa yang harus kami lakukan. Kami mencoba semua jenis pengobatan mulai dari terapi jus, berobat di rumah sakit, sinse, dibawa ke rumah sakit di Penang, tapi semua hasilnya nihil. Ketika mengalami masa itu saya merasa kami sudah lakukan semuanya Tuhan, apalagi yang harus kami lakukan? Show us gitu, tunjukkan kepada kami Tuhan. Dan pada saat itu saya mulai berpikir kalau memang masa-masa di mana orang tua saya harus pergi sudah mulai dekat, saya harus memberikan yang terbaik selagi dia masih ada. Saya harus lakukan sesuatu untuk membuat dia merasa dekat kepada Tuhan. Dan saya rajin membacakan firman Tuhan kepada Bapak. Pada saat itu kita belajar sekolah sahabat bareng-bareng. Dan saya nggak tahu, dan itu merupakan salah satu mujizat yang luar biasa. Ketika kami membaca sekolah sahabat itu, topiknya adalah tentang kesembuhan. Nah, waktu itu sekolah sahabat itu menjelaskan bahwa manusia pasti sangat mendambakan kesembuhan, khususnya kepada orang-orang yang sakit keras. Tetapi kesembuhan yang paling tinggi, yang paling kita harapkan itu adalah bukan kesembuhan fisik dari penyakit, tetapi adalah kesembuhan rohani, kesembuhan jiwa. Dan pada saat itu saya seperti merasa tertampar juga dengan kalimat-kalimat itu, di mana saya terlalu fokus untuk meminta kesembuhan penyakit ayah saya. Saya lupa bagaimana cara saya harus bisa memberikan yang terbaik kepada bapak saya, khususnya bagaimana mendekatkan dia kepada Tuhan. Dan membaca itu saya bersyukur kepada Tuhan dan saya semakin rutin untuk membicarakan, mendiskusikan tentang firman Tuhan kepada bapak supaya dia semakin merasa dekat kepada Tuhan. Kami menangis bersama, berdoa bersama, dan belajar firman Tuhan bersama. Dan pada saat itu saya bilang kepada Bapak, Pak, apapun yang terjadi, mau Bapak sembuh atau enggak, yang paling penting jiwa Bapak selamat.
Bapak bisa nanti bersama-sama dengan kami semua ketemu di surga sama Tuhan. Dan itu membuat hati saya sangat damai, dan saya tidak lagi memaksakan Tuhan, Tuhan tolong sembuhkan bapak saya. Enggak seperti lagi doa saya, lebih ke ikhlas, yang penting gimana caranya kami tuh ketemu di surga. Dan seiring berjalannya waktu, tidak sampai 3 bulan, 2 bulan ayah saya akhirnya meninggal. Pada saat itu saya memang sedih, tetapi sudah banyak dikuatkan dan merasa ikhlas. Dan satu lagi berkat yang luar biasa saya rasakan adalah di mana saya dan abang-abang saya mendapatkan hak istimewa yang nggak semua anak-anak mendapatkan hak istimewa itu, yaitu merawat orang tua mereka di masa mereka sakit, dan bagaimana kami memiliki waktu untuk menunjukkan kasih dan cinta kami kepada orang tua kami. Dan saat itu saya merasa saya sedikit berhasil, di mana saya bisa memberikan kasih sayang saya dan membalas sedikit saja jasa orang tua saya semasa hidup kepada kami. Dan itu membuat hati saya lega dan bersyukur kepada Tuhan, karena mungkin banyak anak-anak di luar sana yang tiba-tiba mungkin orang tuanya meninggal, dia nggak sempat menunjukkan cintanya, nggak sempat ngerawat orang tuanya. Jadi saya masih merasa bersyukur saat itu. Memang masih banyak masa-masa sulit setelah mereka pergi, kami banyak kehilangan arah, tapi saya terus berdoa sama Tuhan. Ada satu titik di mana saya merasa hampa, kosong, karena kayak nggak punya kedua orang tua lagi. Itu buat apa hidup? Saya pikir saya nggak perlu hidup lagi di dunia ini, saya nggak punya tujuan, saya pulang nggak ketemu orang tua, so what's the point untuk saya ada di dunia ini? Tetapi seperti Tuhan menyadarkan saya bahwa Tria, bangun, jangan berpikir kayak gitu. Tuhan masih memberikan saya kepercayaan untuk hidup dengan alasan dan tujuan tertentu, di mana saya harus memberikan dampak kepada orang-orang di sekitar saya. Saya harus menceritakan kasih Tuhan kepada teman-teman di sekitar saya. Dan saya melihat satu ladang penginjilan yang unik bagi saya, yang mungkin gak semua orang punya juga, di mana Tuhan percayakan saya untuk dikelilingi oleh orang-orang yang bernasib sama dengan saya seperti saya dulu, di mana teman-teman saya itu banyak yang kehilangan orang tua, banyak yang harus merawat orang tuanya sakit atau baru divonis sakit keras. Dan itu membuat saya merasa, kenapa sih Tuhan tiba-tiba kok banyak aja orang-orang yang mirip seperti saya nasibnya. Dan saya sadar bahwa Tuhan mau saya berkarya dan menginjil di bidang tersebut. Kenapa? Karena penginjilan yang hidup itu adalah ketika kita sudah mengalaminya. Jadi saya ingin melayani mereka, saya sering menguatkan mereka, saya sering selalu berada di masa-masa sulit mereka, dan saya selalu follow up tentang apa yang terjadi. Saya mau mereka tidak merasa sendiri. So itu membuat saya merasa senang dan merasa Tuhan masih kasih kesempatan untuk saya untuk menginjil bagi orang lain. Dan satu ayat yang ingin saya bagikan kepada kita semua, saudara-saudara dan sahabat-sahabat Hope Channel, adalah satu ayat bagi anak-anak yang ditinggalkan orang tuanya, yaitu sekalipun ayahku dan ibuku meninggalkan aku, namun Tuhan menyambut aku. Ayat ini sangat menguatkan saya, di mana saya yakin bahwa walaupun orang tua saya tidak lagi hadir secara fisik di dunia ini untuk menemani saya, tetapi saya yakin bahwa Tuhan lebih-lebih dari situ menggantikan peran orang tua, agar saya tidak merasa kesepian dan tetap ada yang membimbing saya di dalam hidup saya. Jadi saudara-saudara yang kekasih dalam nama Yesus, dimanapun kita berada, mari kita gunakan apa yang Tuhan sudah berikan kepada kita melalui pengalaman-pengalaman kita, hal-hal yang sudah kita alami untuk menguatkan orang-orang di sekitar kita, dan bagaimana caranya kita menunjukkan karakter Yesus di dalam hidup kita, sehingga banyak menyentuh hidup orang-orang di sekitar kita. Kiranya kesaksian yang saya bawakan bisa menjadi berkat dan kekuatan bagi kita semua. Terima kasih dan sampai jumpa.